Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Di sebuah desa yang dikelilingi sawah dan kebun bambu, nama Mbok Karsi sudah lama menjadi perbincangan warga. Bukan cerita baru, bukan gosip segar. Ini kisah lama yang terus hidup dari mulut ke mulut. Hampir semua orang di desa itu hafal kebiasaan Mbok Karsi. Ia sering keluyuran ke tempat ramai, pasar, warung, hajatan, dan terutama toko sembako. Warga percaya tujuannya jelas, mencari target yang bakal disambangi oleh tuyul peliharaannya. Cara berjalannya pun ganjil. Mbok Karsi sering berjalan membungkuk, seolah punggungnya menahan beban berat yang tak terlihat. Jika diperhatikan lebih teliti, tangannya selalu berada di belakang tubuhnya, seperti sedang menyangga sesuatu yang tidak bisa dilihat mata manusia. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat pasi. Banyak yang berbisik bahwa itu karena energi dan darahnya dihisap oleh tuyul yang ia pelihara. Bahkan kabarnya tuyul itu masih menyusu padanya. Suatu sore, Mbok Karsi terlihat mondar-mandir di depan toko sembako milik Pak Nardi. Toko yang menjual kebutuhan sehari-hari, beras, gula, minyak, sabun, dan lain-lain. Hari itu di dalam toko juga ada Mbok Semi, ibunya Pak Nardi. Ia dikenal sebagai orang tua yang pintar, peka terhadap hal gaib, dan sering memberi nasihat yang tidak bisa dijelaskan secara logika biasa. Akhirnya Mbok Karsi masuk. Suasana langsung berubah. Udara terasa lebih pengap dan lampu seperti redup sesaat. "Beli beras, Pak," ujar Mbok Karsi dengan suara serak. Pak Nardi terkejut, tetapi tetap melayani dengan sopan. Ia menimbang beras dan menerima uang dari Mbok Karsi. Secara kasat mata, uang itu tampak normal. Setelah selesai, Mbok Karsi keluar, masih berjalan membungkuk, tangannya tetap di belakang tubuhnya. Begitu pintu toko tertutup, Mbok Semi mendekat dan berbisik pada anaknya. "Le, duit teko Mbok Karsi dhewekno. Delen buku surat Yasin. Ojo kok dadekne siji karo duit liyane. Nak, uang dari Mbok Karsi pisahkan, simpan di buku surat Yasin. Jangan dicampur dengan uang lain." Tanpa banyak bertanya, Pak Nardi menuruti perintah ibunya. Uang itu ia selipkan di dalam kitab Yasin yang tersimpan di rak toko. Pagi harinya, perasaan Pak Nardi tidak tenang. Ia teringat uang dari Mbok Karsi. Dengan hati berdebar, ia membuka buku Yasin. Sekejap tubuhnya merinding. Uang yang semula ia terima tidak ada lagi. Sebagai penggantinya, di tempat yang sama tergeletak selembar kertas minyak bekas bungkus nasi. Ukurannya persis seperti uang kertas. Pak Nardi terdiam. Wajahnya pucat. Mbok Semi hanya menghela napas panjang. "Wes tak duga, Le. Duit kui duduk rezekimu." Sejak saat itu, Pak Nardi tidak pernah lagi menerima uang langsung dari Mbok Karsi. Jika wanita itu datang,
Ia menyuruh pegawainya yang melayani atau pura-pura mengatakan barang habis. Hari-hari berlalu, tidak ada teror, tidak ada penampakan, tidak ada kejadian berlebihan. Hidup berjalan seperti biasa. Namun perlahan terlihat perubahan pada Mbok Karsih. Ia semakin jarang terlihat di tempat ramai. Tubuhnya makin kurus, jalannya semakin tertatih. Beberapa kali warga melihatnya duduk sendirian di depan rumah saat senja, menatap kosong ke jalan desa. Suatu malam, hujan turun sangat deras, disertai angin kencang. Listrik padam di beberapa rumah. Beberapa warga mengaku mendengar suara seperti anak kecil tertawa, samar-samar di kejauhan. Tetapi tidak ada yang berani keluar memastikan. Keesokan paginya, tetangga menemukan Mbok Karsih terbaring lemah di dalam rumahnya. Ia masih hidup, tetapi kondisinya sangat payah, seolah kehabisan tenaga. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan, hanya tubuh yang semakin rapuh. Beberapa hari kemudian, Mbok Karsih meninggal dengan tenang. Saat pemakaman berlangsung, beberapa orang mengaku melihat bayangan kecil berlarian di sekitar halaman rumah Mbok Karsih. Tidak jelas, hanya seperti siluet anak kecil yang bergerak cepat lalu menghilang di balik pagar bambu. Mbok Semi sendiri agak jauh dari keramaian. Ia tidak panik, tidak histeris, hanya menatap rumah itu dengan tatapan dalam. Ia berbisik pelan pada Pak Nardi. "Wis rampung le. Sing numpang wis ora ono maneh. Sudah selesai, Nak. Yang menumpang sudah tidak ada lagi." Sejak hari itu tidak ada lagi warga yang melihat bayangan kecil di sekitar rumah Mbok Karsih. Tidak ada lagi cerita tentang uang berubah menjadi kertas minyak. Tidak ada lagi sosok Mbok Karsih yang mondar-mandir di depan toko. Rumahnya perlahan kosong, lapuk dimakan waktu. Toko Pak Nardi tetap berdiri bertahun-tahun kemudian. Jika ditanya soal Mbok Karsih, ia tidak pernah berkata pasti bahwa wanita itu punya tuyul. Tetapi ia juga tidak pernah mengatakan bahwa semuanya hanya mitos. Yang ia tahu hanya satu: ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan logika. Tetapi juga tidak perlu dilebih-lebihkan menjadi legenda. Dan kisah Mbok Karsih tetap hidup di sisa itu. Sekian cerita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.